Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Senin 24 Maret 2025. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum ayat-ayat yang kita dengarkan hari ini, Yesus membacakan nubuat Yesaya mengenai Mesias yang disertai pernyataan bahwa nubuat itu digenapi pada saat itu dan semua orang yang ada di rumah ibadat menjadi takjub. Mereka terkesan dengan pengajaran Yesus, namun mereka mengenal dia dan tahu asal-usulnya, anak seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mujizat merupakan salah satu bukti Yesus punya kuasa untuk apa saja. Sebagai manusia yang begitu terbatas, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Namun bila kita terlalu fokus pada mujizat itu sendiri, kita bisa kehilangan makna beriman kita. Bisa saja orang hanya berkeinginan menyaksikan mengalami mujizat tanpa memiliki rinduan untuk datang kepada Yesus. Bisa saja orang beriman karena mujizat, dan bila tidak ada mujizat, orang akan dengan mudah meninggalkan Yesus. Maka yang paling penting bagi kita adalah mendalami sabda-sabdanya. Di sana kita akan berjumpa dengan Yesus bukan saja yang membuat mujizat, tapi kita akan memahami Yesus yang bisa melakukan apa saja untuk kita bila kita datang dan meminta padanya. Saudara-saudariku terkasih, bila ingin mengenal Yesus, memahami dan akrab dengan Yesus, tahu tentang Yesus, tekunlah dalam doa-doa kita, tekunlah dalam ekaristi, dan tekunlah dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Percaya pada akhirnya kita akan semakin mencintai, kita akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.